Jadi gini, kalau buah hati Mam and Pap selalu mengalami masalah pencernaan, seperti perut kembung, sering kentut, atau bahkan diare setelah minum susu, nah, bisa jadi si kecil memang mengalami masalah pencernaan yang sensitif, sama kandungan yang ada di dalam susu sapi. Halo, saya Dr. Reza dari Halo Dokter. Saya rasa udah cukup banyak orang tua yang tahu bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi dan pemberiannya direkomendasikan selama mungkin. Untuk si kecil yang sudah berusia 1 tahun ke atas, Mam juga boleh memberikan alternatif susu pertumbuhan untuk mendukung kebutuhan nutrisinya. Nah, sebagai orang tua, Mam and Pap mungkin merasa cemas ya kalau si kecil mengalami masalah pencernaan setelah minum susu. Waduh, pikiran kayaknya udah kemana-mana deh. Mam and Pap mungkin jadi mikir, apa jangan-jangan karena nggak cocok sama susunya? Terus harus diganti susu apa dong? Nah lo, jadi bingung ya? Tapi ngomong-ngomong soal nggak cocok sama susu sapi, Mam and Pap pernah dengar nggak? Katanya susu sapi A2 lebih mudah ditoleransi dan nyaman buat si kecil. Terlebih kalau pencernaannya terbilang sensitif. Bener nggak tuh ya? Oke, tenang dulu ya, Mam and Pap. Mending kita simak dulu yuk penjelasan saya di video ini. Nah, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya mau kasih tahu dulu nih, gimana sih gambaran kondisi si kecil yang kemungkinan nggak cocok sama susu yang diminumnya. Jadi gini, kalau buah hati Mam and Pap selalu mengalami masalah pencernaan, seperti perut kembung, sering kentut, atau bahkan diare setelah minum susu, nah, bisa jadi si kecil memang mengalami masalah pencernaan yang sensitif sama kandungan yang ada di dalam susu sapi. Dan apabila si kecil memang kerap mengalami keluhan ini alias berulang kali, sebaiknya diperiksakan ke dokter anak ya untuk memastikan apa penyebabnya. Apakah memang karena nggak cocok sama susunya atau malah mungkin ada penyebab lain. Nah sekarang Mam and Pap mungkin bertanya-tanya, loh kenapa anak bisa nggak cocok sama susu? Padahal susu termasuk penting ya untuk melengkapi asupan nutrisi si kecil. Bisa jadi pencernaan si kecil sensitif sama kandungan protein yang terdapat dalam susu, yakni protein A1 atau beta-kasein A1. Pada dasarnya, protein beta-kasein A1 memang lebih sulit ditoleransi pada sebagian orang, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pencernaannya. Jadi umumnya, susu mengandung protein beta-kasein yang terdiri dari protein A1 dan A2. Di dalam tubuh, protein A1 akan dipecah menjadi senyawa protein bernama beta-kasomorfin 7 atau BCM7. Senyawa inilah yang diduga menyebabkan gangguan pencernaan pada anak yang sensitif terhadap protein susu. Nah, makanya untuk mengantisipasi kondisi kayak gini, sekarang udah ada susu sapi yang diseleksi secara ketat, sehingga menghasilkan susu yang hanya mengandung protein A2, atau disebut sebagai susu sapi A2. Dibanding protein A1, protein A2 ini diyakini lebih mudah ditoleransi oleh tubuh, sehingga diharapkan dapat menurunkan risiko terjadinya gangguan pencernaan, terlebih pada orang dengan pencernaan yang sensitif terhadap protein susu sapi. Jadi, bagi si kecil yang memiliki pencernaan sensitif, susu A2 diharapkan bisa menjadi solusi bagi anak untuk merasa lebih nyaman nih setelah minum susu. Tapi, balik lagi, Mam and Pap tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dulu ya dengan dokter untuk memastikan benar nggak nih si kecil memang sensitif terhadap susu sapi dan bisa lebih nyaman jika mengonsumsi susu sapi A2. Kalau Mam ataupun Pap belum sempat membawa si kecil buat ketemu dokter, misalnya karena urusan pekerjaan atau nggak ada kendaraan yang memadai, bisa nih manfaatkan dulu fitur chat bersama dokter via online yang ada di aplikasi Halo Dokter. Jadi, Mam and Pap bisa sampaikan kondisi si kecil ke dokter via chat. Terus kalau memang dokternya perlu memeriksa si kecil secara langsung, Mam and Pap bisa nih langsung buat janji konsultasi di aplikasi ini juga. Jadi, nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit deh. Kalau belum punya aplikasi Halo Dokter, nanti abis nonton video ini, Mam and Pap bisa download aplikasinya di Google Play ataupun di App Store ya. Dengan berkonsultasi secara menyeluruh pada dokter, diharapkan Mam and Pap bisa menemukan solusi terbaik untuk si kecil, termasuk menemukan susu yang tepat untuk melengkapi asupan gizinya, serta mendukung pertumbuhannya ya.
Tapi yang saya mau ingatkan adalah jangan sampai gara-gara adanya informasi ini, Mom and Pop malah ambil keputusan sendiri untuk stop kasih susu ke anak. Kenapa? Soalnya susu tuh penting banget buat dukung tumbuh kembang si kecil. That's why sayang banget kalau sampai si kecil melewatkan berbagai kandungan dan manfaat susu. Nih, saya kasih tahu, susu merupakan salah satu sumber protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Udah gitu, susu juga dapat merangsang produksi hormon insulin growth factor 1 atau IGF-1 atau hormon pertumbuhan yang berperan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan tulang dan jaringan otot anak. Terus juga, susu mengandung asam lemak omega 3 dan mineral penting lainnya untuk mendukung pertumbuhan anak. Makanya, banyak manfaat yang bisa si kecil peroleh nih. Saya akan jelaskan sesuai dengan kandungan nutrisinya ya, yaitu yang pertama, protein yang bermanfaat untuk membentuk dan memperbaiki sel-sel yang rusak, serta menjaga dan memperkuat tulang. 2. Kalsium bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi, serta memaksimalkan tinggi badan anak dan pembentukan ototnya. 3. Asam lemak omega 3 bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan suasana hati, dan bahkan menurunkan risiko terjadinya depresi pada anak. Dan yang terakhir, karbohidrat yang bermanfaat untuk membuat anak lebih fit dan bersemangat dalam beraktivitas. Tuh, jadi udah jelas kan ya seberapa pentingnya peran susu untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Nah, kalau tips dari saya, untuk memilih susu pertumbuhan yang tepat buat si kecil, Mom and Pop perlu membaca dengan cermat kandungan nutrisinya yang tertera di kemasan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan si kecil selama masa pertumbuhannya. Dan dalam kondisi pencernaan si kecil yang kerap bermasalah karena sensitif sama protein A1 dalam susu sapi, maka susu sapi A2 mungkin bisa menjadi jawabannya. Gimana nih? Mom and Pop udah lebih jelas belum? Semoga dengan informasi-informasi yang tadi saya sampaikan bisa membantu mengurangi kekhawatiran Mom and Pop serta menambah pengetahuan penting yang berkaitan dengan kesehatan si kecil ya. Nah, kalau Mom and Pop punya kecemasan lain tentang kesehatan si kecil yang mau dibahas di YouTube channel Halo Dokter, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga nih untuk berikan dukungan Mom dan Pop melalui like ya. Ini juga supaya lebih banyak orang tua yang tahu tentang manfaat dari susu pertumbuhan maupun susu sapi A2 buat si kecil. Semoga Mom, Pop, dan sang buah hati tercinta selalu dalam kondisi sehat ya. Dan yuk hidup sehat bersama Halo Dokter.